Hai, assalamualaikum. Gines di sini, teman-teman. Hai, kita belajar lagi tentang pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan ngebahas tentang ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkenaan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah materi PPKN kelas 10 bab kedua. Nah, pada bab ini kita akan ngebahas apa aja sih? Hari ini kita akan ngebahas wilayah NKRI. Yang kedua juga kita akan ngebahas tentang kedudukan warga negara. Yang ketiga, kita akan ngebahas tentang kemerdekaan beragama di Indonesia. Yang terakhir, kita juga akan ngebahas tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Untuk lebih mudahnya, undang-undang yang mana aja sih yang akan kita bahas sudah tercantum di depan kalian ya. Nah, yang pertama, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ngomongin tentang batas wilayah darat ataupun wilayah laut dan udara, teman-teman wajib deh baca dulu tentang Deklarasi Juanda. Ini jadi tugas pertama kalian ya, tugas literasi. Baca baik-baik, boleh di-pause dulu videonya. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan ini kalian jawab di buku catatan masing-masing. Pembagian wilayah menurut PBB ini merupakan hasil diskusi antara Indonesia dengan dunia, seperti itu dari Deklarasi Juanda yang tadi. Nah, dari hasil tersebut kemudian ditetapkanlah 3 zona batas laut negara kita. Yang pertama ada zona laut teritorial. Batas laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis batas masing-masing negara. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas teritorial, tetapi berkewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas ataupun di bawah permukaan laut. Itu untuk zona teritorial ya. Dia punya batas sejauh 12 mil dari batas garis terluar negara kita. Terus yang kedua, ada zona landas kontinen. Nah, landas kontinen ialah laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah benua atau kontinen yang terendam air laut sejauh 200 mil laut. Kedalamannya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen, yakni landas kontinen Asia dan Australia. Hak dan kewajiban negara pada bawah dan atas permukaan laut kontinen sama dengan zona teritorial, yakni memiliki hak kedaulatan, tapi juga harus berkewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Jadi kalau ada negara tetangga yang mau lewat secara damai nih ya di kawasan laut kita dibolehkan. Nah, adalah yang ketiga zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka yang diukur dari garis dasar. Di dalam zona ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Dalam artian bukannya nggak boleh ya negara lain untuk memanfaatkan laut kita, tapi kita punya hak untuk jadi yang pertama dalam mengelola dan mengeksploitasi sumber daya laut yang kita punya sejauh 200 mil laut. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi dari penjelasan yang tadi. Indonesia memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Indonesia adalah negara maritim. 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan batas daratannya hanya bersinggungan dengan 3 negara. Coba silakan lengkapi titik-titik berikut ini. Yang ini ya. Silahkan lengkapi titik berikut dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, baik yang berbatasan wilayah darat atau wilayah lautnya. Boleh, ini adalah peta bantuan kalian untuk mengerjakan titik-titik yang tadi. Pembahasan yang kedua adalah berkaitan tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Tapi sebelum lebih jauh, artinya penduduk sama warga negara emang beda ya? Ingat ya, salah satu syarat berdirinya negara selain kita punya wilayah, punya pengakuan dari negara lain, kita juga harus punya yang namanya warga negara atau penduduk. Nah, secara harfiah, penduduk adalah diartikan sebagai warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Jadi dilihat dari keberadaannya. Kalau misalnya siapapun dia berada di wilayah Indonesia, maka dia adalah penduduk Indonesia. Sedangkan kalau warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Jadi beda nih. Ada lagi konsep lain selain penduduk, ada juga warga negara dan rakyat. Kalau rakyat adalah sebagai penghuni negara yang berperan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Semoga clear ya perbedaan penduduk, warga negara, dan rakyat Indonesia itu apa sih gitu. Terus menurut Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006, Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Ada ius sanguinis, ius soli terbatas, ada asas tunggal dan asas ganda terbatas. Kita dari penjelasannya kita akan mulai dari yang sebelah paling kiri ya. Ius sanguinis, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Jadi by blood gitu. Bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Jadi orang Indonesia itu atau enggak kewarganegaraan kita, kewarganegaraan Indonesia itu didapatkan karena keturunan. Meskipun kalian misalnya lahir di Arab, lahir di Amerika, lahir di Afrika misalnya. Ketika orang tua kalian salah satu atau keduanya adalah orang Indonesia, maka secara otomatis kalian mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Terus ada lagi asas ius soli terbatas. Ius soli itu kayak by soil, berdasarkan tentang di mana kalian lahir. Nah, kalau untuk ius soli terbatas ini ialah asas yang menentukan warga negara berdasarkan tempat kelahiran. Jadi ada negara lain yang dia itu menganut asas ini, dimana ketika ada bayi warga negara asing yang lahir di kawasan negaranya, maka anak tersebut memiliki hak warga negaraan tersebut. Nah, di Indonesia ius soli ini berlaku terbatas. Artinya ada ketentuan, syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya ketika seorang warga negara asing yang kemudian melahirkan di Indonesia. Dikatakan terbatas karena dilihat berdasarkan umur. Ketika anak tersebut kemudian lebih dari 18 tahun atau telah menikah di bawah usia tersebut, dia harus memilih apakah dia akan ikut kewarganegaraan asalnya ataukah akan memilih menjadi WNI. Kemudian asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara kita adalah asas tunggal. Jadi nggak boleh nih kalau di Indonesia punya dua kewarganegaraan, harus milih mau Indonesia atau negara lain. Sesak lah gitu. Terus ada lagi asas ganda terbatas. Nah, ini dikatakan terbatas karena tadi ada batas usia di mana kita bisa memilih. Misal nih kayak Cinta Laura gitu ya. Sebelum dia berusia 18 tahun dia masih kayak bisa milih mau ikut kewarganegaraan ibunya yang orang Indonesia ataukah ayahnya yang berkewarganegaraan Jerman. Tapi setelah 18 tahun dia harus Cinta harus memilih nih mau tinggal di mana. Kalau nggak salah Cinta milihnya WNI ya. Beberapa syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, yaitu ada naturalisasi biasa yang warna hitam-hitam dan juga ada yang merah naturalisasi istimewa. Ada dua jenis gitu ya. Ada naturalisasi biasa, berusia 18 tahun atau sudah menikah yang kemudian bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi bisa milih kalau udah ada orang asing yang tinggal di kita lama, 5 atau 10 tahun, dia kayak bisa milih atau mengajukan keinginan dia untuk menjadi WNA. Kemudian dia harus sehat jasmani dan rohani, berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi harus mau diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di kita. Kemudian syarat lainnya tidak pernah dipidana dengan ancaman penjara 1 tahun atau lebih. Jadi kita tidak menerima orang-orang dengan catatan kriminal atau catatan hukum lainnya gitu ya dari negara asalnya. Kita nggak mau jadi negara buronan gitu. Terus ada lagi naturalisasi biasa. Syarat yang lainnya adalah mempunyai pekerjaan tetap atau berpenghasilan tetap dan tidak berkewarganegaraan ganda. Jadi kita juga ingin menjamin nih warga negara asing tersebut ketika tinggal di Indonesia tidak menjadi beban negara karena dia sudah mandiri dengan adanya penghasilan tetap yang cukup. Terus ada lagi naturalisasi biasa yaitu membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Jadi kayak ada bayar dulu sih gitu setelah kemudian disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau naturalisasi istimewa dia diberikan kepada WNA yang berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan negara. Kira-kira siapa ya yang dapat hak naturalisasi istimewa ini? Coba deh kamu cari tahu.
Nah, itu syarat untuk mendapatkan. Sekarang kita harus tahu nih penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Kayak misalnya kalian tahu nggak sih Anggun C. Sasmi? Dia itu adalah warga negaraan asing ya sekarang gitu. Jadi dia nggak bisa punya dua-duanya, harus milih salah satu. Ketika dia memilih untuk menjadi warga negara asing, kalau nggak salah Prancis, maka dia harus melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Terus yang kedua, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Jadi kita nggak bisa semena-mena pindah atau nggak jadi tentara di negara asing gitu. Kemudian yang ketiga, mempunyai paspor dari negara asing sebagai tanda kewarganegaraan. Nggak boleh juga tuh. Bertempat tinggal di luar wilayah NKRI selama 5 tahun terus-menerus tanpa melapor tetap ingin menjadi WNI. Kalau misalnya kamu kayak nikah sama orang Abu Dhabi gitu. Terus gitu kamu tinggal di sana selama 5 tahun tanpa ada pelaporan ke kantor sipil kita, kamu bisa dinyatakan sebagai bukan lagi WNI. Hati-hati ya. Nah, setelah kita beres membahas tentang kewarganegaraan, kita akan ngebahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Aduh, belibet banget deh. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih dan melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Tetapi prinsip ini tidak membolehkan seorang untuk tidak beragama atau ateis. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan dalam pasal 28E ayat 1 dan 2, juga pasal 29 ayat 2. Perlu diperhatikan dalam kebebasan kita beragama, kita harus tetap menjaga tri kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang pertama, kerukunan internal antar umat seagama. Jadi antara ormas, antar gereja misalnya kan satu sama lain ada pasti perbedaannya. Tapi tetap dalam satu agama pun kita harus tetap memiliki toleransi. Perbedaan prinsip, perbedaan kaifiah ibadah. Nah itu sebenarnya tidak menjadikan kita saling gontok-gontokan ya. Sebenarnya itu hanya perbedaan yang harusnya menjadi hasanah keberagaman dalam agama kita. Terus ada lagi kerukunan umat beda agama. Antara umat beragama satu dan yang lain juga harus tetap menjaga kerukunan, menjaga toleransi, mempersilahkan yang lain untuk beribadah, memudahkan umat lain untuk melakukan peribadatannya. Seperti itu. Terus ada lagi kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Artinya pemerintah juga harus menyediakan nih sarana prasarana, entah itu tempat ibadah atau hari-hari khusus perayaan setiap agama. Jadi ada saling mendukung gitu antara umat beragama dengan pemerintahan yang sedang berjalan. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan seseorang berdasarkan agama yang dianutnya. Kita boleh merasa agama kita paling benar, tapi kita tidak berhak menyalahkan agama yang lain. Terus udah ya, dari kerukunan beragama sepertinya kita udah hatam deh tentang teorinya. Tinggal bagaimana pelaksananya aja nih, kembali pada pribadi masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan submateri yang terakhir, yakni sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan NKRI diatur dalam Undang-Undang 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Siapapun dia, apapun gendernya, berapapun usianya, punya kewenangan yang sama untuk menjaga pertahanan dan keamanan sesuai dengan profesi, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terus, apa sih maknanya rakyat semesta? Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan mulai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Artinya setiap elemen masyarakat, dari dan untuk juga oleh masyarakat. Kemudian TNI sebagai Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AD, TNI AU, TNI AL sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan NKRI. Sedangkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Jadi beda banget ya antara TNI sama Polri, tapi tujuan utamanya kembali lagi sama-sama untuk mempertahankan dan keamanan dan pertahanan di Indonesia. Dan juga gabungan antara TNI dan Polri. Ditegaskan lagi nih dalam poin kelima. Ciri sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat semesta yang tadi sebelumnya dijabarkan lagi nih secara lebih rinci di slide yang ini. Yang pertama, ada kerakyatan
di mana orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kenapa sih kita harus ribet-ribet banget mempertahankan keamanan negara? Ya bukan untuk siapa-siapa lagi, selainkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kesemestaan, maknanya apa? Seluruh sumber daya nasional didaya gunakan untuk pelayanan pertahanan. Jadi sumber daya alam, sumber daya sosial, sumber daya wilayah itu menjadi senjata untuk kita mempertahankan keamanan kita. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan, keamanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Jadi pada akhirnya dikembalikan pada otonomi daerah karena setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing sehingga diberikan kedaulatan nih setiap daerah ini untuk memiliki pola, memiliki sumber daya apa nih yang menjadi potensi unggul wilayah tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya dan juga untuk memberikan rasa aman kepada rakyatnya. Itu ya makna dari kewilayahan. Dari, untuk, dan oleh rakyat. Sebenarnya seperti itu. Nah, dalam pertahanan keamanan ini juga kita dituntut untuk bela negara. Bela negara itu apa sih? Nah, kita bahas nih ya. Kesadaran bela negara demi pertahanan dan keamanan negara juga diatur loh dalam undang-undang, yakni pasal 27 ayat 3. Yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara. Jadi gimana caranya kita menunjukkan sikap kita untuk cinta tanah air, sikap kita membela negara kita, entah itu melalui media sosial seperti yang sekarang ini sedang ngetren atau dalam bukti nyata bentuk fisik. Misalnya, bentuk usahanya itu adalah menjaga keamanan lingkungan dengan ronda dan siskamling. Ingat, pertahanan keamanan itu dimulai dari skala wilayah terkecil, misalnya RT RW. Gimana caranya setiap warga negara, setiap masyarakat di dalamnya itu punya andil, misalnya dengan ronda dan siskamling. Yang kedua, belajar dengan tekun mata pelajaran PPKN dan pelajaran lainnya. Mengharumkan nama Indonesia juga merupakan bentuk bela negara loh, dengan menjadi perwakilan di ajang-ajang perlombaan nasional atau internasional. Dalam bidang apapun gak harus pelajaran sih sebenarnya, tapi dalam nilai-nilai kebaikan. Terus yang ketiga, mengikuti kegiatan eskul paskibra, PMP dan pramuka atau kegiatan lainnya yang menimbulkan sikap kepemimpinan dan juga pertahanan dan bela negara. Terus yang keempat, pengabdian sebagai TNI dan atau Polri. Nah, kalau misalnya teman-teman punya cita-cita jadi Polri atau TNI, kalian juga udah punya cita-cita untuk terjun langsung dalam proses bela negara. Yang kelima, pengabdian sesuai profesi. Di luar itu pun cita-cita kalian tetap kok bisa untuk jadi bentuk kalian bela negara. Mau jadi guru, jadi arsitek, jadi influencer, semuanya bisa kok asalkan kalian tetap menjunjung tinggi nama baik dan menjaga keutuhan NKRI. Sekian aja mungkin, jika ada pertanyaan boleh ya langsung dituliskan di kolom chat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.